Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ketemu lagi pada mata kuliah yang sama, yaitu pengantar filsafat hukum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri, yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Jadi di sini masyarakat patuh pada hukum atau tidak patuh pada hukum itu karena masyarakat tersebut dihadapkan pada dua tuntutan kesetiaan, di mana antara kesetiaan yang satu dengan kesetiaan yang lainnya itu saling bertentangan. Jadi misalnya masyarakat itu dihadapkan pada kesetiaan terhadap hukum atau kesetiaan terhadap kepentingan pribadinya tanda petik yang bertentangan dengan hukum. Misalnya seperti pelanggaran lalu lintas, korupsi, kemudian anarkis, dan lain sebagainya. Menurut Suryono Salman, hakikat kepatuhan hukum itu memiliki 3 faktor yang menyebabkan masyarakat tersebut mematuhi hukum, antara lain compliance, identification, dan internalization. Compliance di sini adalah suatu bentuk kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang tersebut melanggar ketentuan hukum. Jadi intinya, compliance itu suatu bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan hukum tersebut. Jadi misalnya nih, apabila ada polisi sebagai penegak hukum itu sedang melakukan operasi yang bertujuan untuk memeriksa kelengkapan kendaraan, nah para pelanggar tersebut pasti akan memilih jalan lain agar terhindar dari operasi tersebut. Kemudian identification di sini adalah bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang disebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain. Jadi daya tarik untuk patuh itu adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan baik agar keanggotaan kelompok tersebut tetap terjaga. Dengan demikian, kepatuhan tergantung pada baik buruknya interaksi. Kemudian yang ketiga adalah internalization. Internalization itu adalah suatu bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang didasari karena masyarakat tersebut mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum sehingga menyebabkan masyarakat itu patuh pada hukum. Nah, ini contohnya bisa jadi misalnya kita berkendara, kita sudah mengetahui pentingnya menggunakan helm saat menggunakan motor. Nah, itu bisa dinamakan internalization karena kan kita menyadari fungsi dari helm tersebut adalah untuk keselamatan diri kita. Bukan untuk menyenangkan Pak Polisi atau menghindari dari operasi yang sedang dilakukan oleh Pak Polisi. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apa itu kepatuhan? Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia. Sedangkan dorongan tersebut merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada diri manusia. Faktor yang mempengaruhi perilaku manusia itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama faktor keturunan dan yang kedua itu faktor lingkungan. Faktor keturunan itu diartikan sebagai pembawaan yang ada pada diri manusia yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan lingkungan itu
merupakan faktor yang berpengaruh bagi pengembangan sifat dan perilaku individu, di mana manusia itu tidak bisa melepaskan diri secara mutlak dari pengaruh lingkungan, karena lingkungan itu selalu ada di sekitar kita. Menurut Taylor, terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi yang mengatur mengenai kepatuhan hukum, yaitu yang disebut dengan instrumental dan normatif. Instrumental itu mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Sedangkan normatif itu berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Kepatuhan terhadap aturan itu artinya mentaati peraturan. Nah, mentaati itu berasal dari kata dasar taat yang artinya patuh atau tunduk. Orang yang patuh atau tunduk pada peraturan itu adalah orang yang sadar. Seseorang dikatakan mempunyai kesadaran terhadap aturan apabila dia 1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, baik di lingkungan, masyarakat, maupun di negara. Kemudian kedua, memiliki pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum tersebut. Artinya orang tersebut bukan sekedar tahu ada hukum, tapi juga mengetahui isi dari hukum tersebut. Kemudian yang ketiga, memiliki sifat positif terhadap peraturan-peraturan hukum. Kemudian yang keempat, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku. Dasar-dasar kepatuhan hukum itu ada 4. Yang pertama, indoctrination, yang kedua habituation, yang ketiga utility, yang keempat group identification. Indoctrination contohnya adalah sejak kecil kita dididik untuk selalu mematuhi dan melaksanakan berbagai aturan yang berlaku, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun yang berlaku secara nasional. Kemudian habituation itu contohnya pada awalnya itu seseorang biasa saja bisa saja patuh terhadap hukum itu karena adanya tekanan atau paksaan untuk melaksanakan kegiatan aturan tersebut. Nah, pelaksanaan aturan yang semula karena faktor paksaan itu lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan atau habit, sehingga seseorang melakukan perbuatan itu tanpa sadar tapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah utility. Utility di sini itu artinya orang yang taat karena dia merasakan bahwa peraturan yang ada tersebut itu dapat memberi manfaat atau kegunaan bagi kehidupan dirinya dan lingkungannya. Kemudian yang terakhir adalah group identification, yaitu kepatuhan atau ketaatan karena merupakan salah satu saran untuk mengadakan identifikasi dengan kelompoknya. Salah satu peran serta masyarakat dalam peraturan perundang-undangan adalah mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, mentaati peraturan perundang-undangan itu diwujudkan yang bagaimana? Contohnya dalam bidang ekonomi, itu tidak menguasai kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak atau yang telah dikuasai oleh negara. Kemudian contoh kecil lainnya, tidak berjualan di sembarang tempat. Kemudian tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme yang merugikan orang banyak. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, contohnya tidak membuat kerusuhan yang meresahkan masyarakat, tidak bergabung dalam organisasi terlarang, kemudian turut berpartisipasi dalam upaya bela negara. Dalam bidang sosial,
itu mengakui hak asasi manusia dengan tidak membedakan manusia dari segi agama, jenis kelamin, warna kulit, ras, kedudukan, dan lain sebagainya. Ketiga, membantu fakir miskin dan anak-anak terlantar. Kemudian dalam bidang budaya, contohnya mencintai budaya tanah air, mengembangkan kebudayaan nasional, melestarikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, serta bersikap selektif terhadap kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Setiap peraturan dibuat bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Nah, untuk itu setiap warga negara itu harus mendukung terhadap setiap peraturan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat dan harus mentaati serta mematuhi dengan penuh kesadaran. Nah, contoh sikap patuh terhadap peraturan yang berlaku di masyarakat itu antara lain tertib berlalu lintas, kemudian menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, kemudian di masa pandemi seperti sekarang ini mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, untuk materi tentang kepatuhan hukum saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan ataupun ada kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.